جبين إنساني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan ya, serta nikmat waktu luang, sehingga pagi ini kita bisa bertemu dalam acara penerimaan rapot secara virtual ya untuk anak-anak kelas 1 APAYAM tahun 2020-2021 ya di semester 1 ini. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan ya syafaatnya di yaumil akhir. Bagaimana kabarnya mama-mama ini ya pagi ini, semuanya mama-mama. Bagaimana kabarnya mama-mama pagi ini? Alhamdulillah. Tetap makan luar biasa. Luar biasa ya. Iya, luar biasa ya. Kita sudah melalui satu semester ya di tengah pandemi yang kita masih merasa was-was ya. Mau beraktivitas keluar juga kita masih sangat berhati-hati gitu ya. Apalagi sekarang juga di Semarang angka penularannya meningkat ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya mulai saja ya. Mari kita awali pertemuan pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan untuk penerimaan rapot virtual pagi ini, karena itu akan saya mute semuanya ini. Nanti setelah selesai akan saya buka kembali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian rapot virtual kelas 1 semester 1 SDIT Bina Insani tahun ajaran 2020-2021 pada Jumat tanggal 18 Desember 2020. Pertama-tama kami mengucapkan barakallah kepada anak-anak kelas 1 Al-Khayyam, juga kepada ayah bunda, mama-mama ya terutama ini ya, karena sudah menyelesaikan pembelajaran jarak jauh atau PJJ semester 1 dengan baik ya. Kami sampaikan piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih ya dan penghargaan kami SDIT Bina Insani kepada ayah bunda ya, karena telah mendukung dan memperjuangkan pendidikan Ananda selama masa pembelajaran jarak jauh. Semoga semua upaya yang telah kita berikan ya kepada anak-anak menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat ya, demi generasi penerus bangsa yang solih dan solihah. Amin. Baiklah, saya akan menyampaikan evaluasi PJJ untuk semester 1 ini. Yang pertama, alhamdulillah PJJ dapat berlangsung dengan baik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semua itu berkat dukungan orang tua di rumah ya, ayah bunda yang luar biasa ya. Saya benar-benar berterima kasih atas kerjasama dan perhatian ayah bunda di rumah ya, yang telah mendampingi anak-anak dan memperjuangkan pendidikan anak-anak dengan sebaik-baiknya ya. Semua ini tidak akan berhasil ya tanpa bantuan dari ayah bunda di rumah. Kemudian masih ada beberapa siswa yang kesulitan mengumpulkan tugas ya. Bahkan sampai kemarin setelah pas itu mengumpulkan tugas dan proyek itu masih ada beberapa yang belum, tetapi alhamdulillah dengan adanya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua sehingga dapat diatasi ya dengan baik. Yang belum mengumpulkan akhirnya di saat-saat terakhir alhamdulillah sudah mengumpulkan semua ya, sehingga kami bisa
melakukan penilaian ya. Kemudian nilai yang diambil dalam semester 1 ini adalah nilai pengetahuan dan keterampilan yang berasal dari pengerjaan kuis, kemudian mengumpulkan tugas dan menyelesaikan proyek atau produk. Kemudian pada saat PJJ ini kita tidak bisa mengukur ketuntasan belajar secara menyeluruh dan ideal ya, seperti jika melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi insya Allah siswa dibekali pengalaman belajar saat berada di rumah, juga belajar tentang kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, life skill itu berupa pekerjaan rumah ya, kemudian kreativitas serta menjaga semangat saat belajar dari rumah. Dibutuhkan pengawasan dari orang tua untuk penggunaan gadget secara bijak ya, karena mau tidak mau selama PJJ itu kita menggunakan gadget ya. Karena itu kemarin dari sekolah itu sempat ada beberapa kegiatan yang mengurangi penggunaan gadget ya. Jadi anak tidak selalu melihat ke HP ya atau laptop gitu, tapi diberikan aktivitas lain yang tidak menggunakan gadget. Kemudian pokok tema semester 1 yang telah dilalui oleh anak-anak, yang pertama itu tema diriku ya, kemudian tema kedua kemarin kegemaranku, lalu tema ketiga kegiatanku, dan tema keempat keluargaku. Kemudian untuk aplikasinya, aplikasi dunia dan ukhrawi itu yang pertama dari materi-materi yang sudah diajarkan kepada anak-anak, itu yang pertama mematuhi aturan agama dan aturan di rumah ya. Kemudian pembiasaan doa sehari-hari ya, sebelum dan setelah beraktivitas. Kemudian bersikap santun kepada orang tua dan guru. Lalu ada juga materi berhitung sederhana dan membaca. Kemudian kaitannya dengan ayat Al-Quran ya, tentang mematuhi peraturan ini ya, dalam surat An-Nisa ayat 59 ya, tentang kewajiban menaati Allah dan Rasulnya serta ulil amri atau pemimpin ya. Kemudian untuk pokok tema semester 2 besok yang akan dijalani oleh anak-anak, yang pertama itu kita masuk ke tema 5 ya, pengalamanku. Kemudian tema ke-6 lingkungan sehat, bersih dan asri. Lalu tema ke-7 benda, hewan dan tumbuhan di sekitarku. Selanjutnya yang terakhir tema 8 peristiwa alam. Nah, ini untuk semester 2 kita akan menggunakan buku pena 1C dan 1D ya. Nah, kemudian akan saya jelaskan tentang rapot. Yang pertama, rapot yang akan saya bagikan nanti belum ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru kelas atau guru mapel ya. Kalau di rapot Quran dan tahfidz itu ditandatangani oleh guru Quran atau tahfidznya. Kenapa? Karena rapotnya akan ditandatangani saat sudah cetak gitu. Nanti akan disatukan, kemudian dimasukkan ke dalam buku rapot yang akan dibagikan nanti. Semoga ya nanti bisa membagikan secara langsung ya. Kalau tidak semester 1 nanti mungkin akhir semester 2 ya, nanti kita lihat saja ininya ya, bagaimana tentuan dari pemerintah ya, nanti bagaimana nanti semoga bisa membagikan buku rapot ya secara fisiknya. Kemudian pada rapot K13 itu tidak ada ranking ya. Mungkin mama-mama yang sudah punya putra-putri di atas kelas 1 itu sudah paham ya, karena pada kurikulum 2013 ini anak-anak dianggap istimewa ya dan memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi tidak ada ranking. Yang ketiga, pada rapot yang akan dibagikan itu belum ada catatan kesehatan, karena pada saat PJJ ini belum ada catatan kesehatan yang dibuat oleh sekolah. Pada kondisi normal, itu biasanya anak-anak akan diperiksa kesehatannya sebulan sekali oleh tugas sekolah. Dan nanti catatan kesehatannya biasanya dilaporkan di akhir semester. Kemudian
belum ada ekstrakurikuler ya, karena ekstrakurikuler itu dimulai kelas 3. Maaf saya salah ini ya, harusnya di kelas 3 ya. Untuk kelas 1 dan kelas 2 itu belum ada ekstrakurikuler. Nah, ini contoh bagaimana tampilan rapot ya, dan bagaimana cara membacanya akan saya tunjukkan. Nah, ini nanti setiap anak ini nanti menerima 4 rapot. Yang pertama ini rapot K13 ya. Ini rapot K13 untuk penilaian pengetahuan, keterampilan spiritual dan sosial. Kemudian ini rapot 2, ini rapot perkembangan diri siswa. Ya. Mengenai akidah, ibadah dan akhlak. Kemudian yang ketiga ini rapot Quran ya, rapot qiraatinya. Kalau dulu itu kita menggunakan qiraati ya, tetapi sekarang kita menggunakan sistem al-bayan sehingga namanya rapot qiraah. Kemudian yang keempat itu rapot tahfidz. Ini untuk penilaian hafalan siswa sampai mana. Seperti itu ya. Kemudian saya akan tunjukkan contoh rapot yang pertama. Nah, ini contoh rapot K13. Ada 4 penilaian yang dilakukan. Yang pertama itu penilaian sikap spiritual, lalu sikap sosial. Kemudian ini yang ada angkanya itu adalah untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini untuk pengetahuan dan keterampilan, kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk anak-anak kelas 1 adalah 70 untuk semua mapel. Jadi di sini ada nilai berupa angka, kemudian predikatnya apa, lalu deskripsi dari nilai tersebut. Sama juga dengan pada penilaian keterampilan. Okay? Di sini pada nilai keterampilan ada angka, kemudian predikatnya apa, lalu deskripsinya apa. Contohnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, untuk nilai pengetahuan Ananda mendapatkan nilai angka 100, lalu predikatnya A, lalu deskripsinya penguasaan pengetahuan sangat baik, terutama kompetensi memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu untuk penilaian keterampilan, PAS-nya mendapatkan angka 95, predikatnya A, kemudian deskripsinya penguasaan keterampilan sangat baik, terutama dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harf. Seperti itu cara membaca rapotnya. Kemudian ini untuk mapel inti, Kemudian di sini ada muatan lokalnya. Di Bina Insani, muatan lokalnya ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler masih kosong seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu di sini ada saran dari guru. Kemudian ada catatan kesehatan ya, berupa tinggi dan berat badan. Di sini masih kosong, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian catatan prestasi bagi anak-anak yang memiliki prestasi itu nanti ditulisnya di sini. Seperti itu. Kemudian untuk absensi ketidakhadiran, karena kita masih PJJ maka dianggap hadir semua. Ya, tidak ada sakit, izin atau tanpa keterangan ya, karena belajarnya dari rumah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, rapot yang akan dibagikan belum ditandatangani oleh kepala sekolah maupun guru kelas. Oke. Kemudian untuk rapot kedua, laporan perkembangan diri siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insani. Nah, ini yang dinilai adalah aspek akidah, kemudian akhlak. Lalu di sini ada aspek ibadah juga ya. Kemudian yang lain juga ada kecerdasan intelektual, produktivitas diri, serta kekuatan fisik. Nah, ini dinilai dalam bentuk huruf seperti itu. Ini juga belum ditandatangani. Kemudian ada rapot Quran. Nah, seperti ini. Rapot Quran ini untuk penilaian al-bayan ya, ngajinya. Ini ada keterangannya, kalau bertanya-tanya N itu apa, J itu apa, JJ itu apa ya, M itu apa, maka di bawah ini ada keterangannya. Kemudian begitu juga dengan rapot
tahfidznya ya. Di sini ada catatan Ananda sudah sampai surat hafalannya. Ini baru sampai juz 30 surat Al-Fatihah. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian ini ada pesan dari Ibu Waka Kurikulum. Ya, mohon dukungan orang tua untuk senantiasa mengingatkan anak-anak untuk menjalankan sholat 5 waktu, membiasakan menutup aurat jika keluar rumah, berakhlak mulia, dan menambah hafalan serta murojaah sesuai jadwal yang ditentukan oleh guru. Nah, untuk kelas 1, target hafalan semester 1 itu surat An-Nas sampai surat Al-Fajr. Tetapi alhamdulillah ini di kelas 1 Al-Khayyam ada yang sudah selesai juz 30 ya, atas nama Ananda Ahmadina Aisyah Humairah ya. Kemarin sudah tasmi juz 30 dengan guru Qur'annya. Alhamdulillah. Kemudian untuk target qiraahnya untuk kelas 1 itu menyelesaikan jilid 1. Ini maksudnya menyelesaikan jilid 1 itu selama 1 tahun ya. Semester 1 sampai selesai itu menyelesaikan jilid 1. Semester 1 sama semester 2 gitu ya. Semester 1 semester 2 itu targetnya menyelesaikan jilid 1. Tapi alhamdulillah ini kelas 1 Al-Qayyam ada yang sudah sampai jilid 3. Masya Allah, barakallah ya. Kalau tidak salah ini atas nama Ananda Marisa Nabila Safi. Barakallah ya. Semoga ini menambah semangat untuk teman-teman yang lain ya. Supaya tambah semangat untuk membaca Qur'annya ya dan hafalannya. Kemudian kami sampaikan surat edaran dari gubernur. Ini nanti filenya saya bagikan di grup kelasnya. Surat edaran gubernur tentang PJJ ya. Nah, seperti ini menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dan hasil rapat evaluasi penanganan COVID-19 Jawa Tengah Minggu ke-50. Diminta perhatian dan kerjasama saudara sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengizinkan kegiatan penyelenggaraan acara atau kegiatan atau event perayaan akhir tahun 2020 maupun kegiatan selebrasi kemenangan khususnya bagi daerah yang selesai menyelenggarakan pilkada guna menekan peningkatan kasus baru COVID-19 di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, menunda pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Dikmas. Yang ketiga, mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh dan mengembangkan metode yang inovatif, kreatif, menantang, serta menyenangkan peserta didik. Kemudian yang keempat, mendorong penambahan penyediaan atau alokasi tempat tidur, ICU, dan tempat tidur isolasi untuk pasien COVID-19 pada RSUD, RSTNI ya, Rumah Sakit TNI, Rumah Sakit Polri, Rumah Sakit BUMN, dan Rumah Sakit swasta sesuai dengan rasio jumlah penduduk di wilayah masing-masing. Jadi kemungkinan nanti semester 2 kita masih menggunakan PJJ, ya, masih menggunakan USR. Kemudian kami menghimbau pembiasaan hidup sehat ya. Yang pertama berpikiran positif ya, karena itu ternyata sangat mempengaruhi imun. Kemudian yang kedua membiasakan berwudu dan cuci tangan ya, terutama cuci tangannya menggunakan sabun. Kemudian yang ketiga menjaga pola makan dan gizi seimbang, lalu berolahraga secara teratur ya, senam-senam kecil di rumah misalnya, jadilah gitu ya. Kemudian konsumsi vitamin atau suplemen kesehatan jika diperlukan. Kemudian yang keenam patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah ya, atau sedang flu ya. Kemudian cuci tangan setiap pulang dari luar rumah dan lain. Demikian penjelasan dari saya. Jazakumullah khair katsir kepada ya bunda semua. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan di grup WhatsApp kelas atau nanti bisa langsung japri kepada saya. Ya. Monggo silakan mic-nya boleh dinyalakan. Untuk penjelasan penerimaan rapor secara virtual nanti rapor akan saya bagikan sekarang ini. Sekian,
Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menyampaikan penjelasan ini. Terima kasih atas sambutan semua ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Tujuan. Salam sayang saya untuk anak-anak semua. Mohon maaf ini karena saya akhiri pertemuan penerimaan rapor virtual pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih banyak Bu Indri. Terima kasih banyak Bu Indri.